Ya, jadi begini Bu, kalau misalnya di dalam keyakinan Islam itu kan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang kalau dalam pengertiannya itu khawariqul adah, sesuatu yang tidak biasa. Kalau misalnya eh bayi bisa bicara terus seperti bayi pada umumnya kan itu perkara yang biasa misalnya kalau terjadi ya. Misalnya ada bayi yang berbicara, kemudian kan pada umumnya itu ketika bayi berbicara seperti itu, maka itu tidak menjadi mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang Gue berbeda Pak, yang kalau keluar kalau anak gue usia 40 hari ngomong begitu, gue bawa ke dokter Pak. Kelainan nih anak. Iya, itu versi manusia kan. Jadi kepercayaan kita berbeda ya. Kalau mukjizat kan tidak begitu. Mukjizat itu sesuatu yang membuat orang tidak mampu, tidak bisa mengakali ya, hal mujizat, itu, gitu. mujizat. Oke, satu-satu ya Pak. Boleh satu-satu. Bapak tahu arti kata Taurat? Nggak tahu juga? Iya, apa itu coba? Menurut Ibu gimana? Nggak tahu juga. Kalau Quran artinya apa Pak? Quran. Quran itu ya dari arti bacaan, artinya bacaan. Oh, kayak koran Kompas, koran Tribun, koran Jateng, koran apa lagi ya Pak? Kalau koran Republika, kayak gitu ya Pak? Kalau itu pengertian secara maknawi, secara umum Quran ya. itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, enggak, bukan. Koran itu kan artinya bacaan. Kalau bahasa Belanda, koran itu artinya lembaran yang berisi berita atau informasi itu koran, Pak. Itu sama dengan korannya Bapak. Nah, jadi sekarang saya tanya gini, oke. Bapak tahu nggak 5 Nabi Ulul Asmi? Iya, ada disebutkan tuh. Ada apa dengan mereka? Bapak 5 Nabi Ulul Asmi. Tanya dulu. Iya. Kenapa? Nabi Ulul Asmi siapa, Pak? Ke poinnya aja, Mbak. Kalau misalnya saya diuji terus maksudnya tentang pengetahuan kan panjang gitu. Nabi Ulul Asmi itu kan Nuh. Sebentar, Nabi Ulul Asmi itu kan Nuh, Musa, Abraham, Isa, Muhammad, betul nggak? Ya, betul. Terus poinnya apa gitu? Kalau Muhammad itu artinya apa, Pak? Muhammad artinya apa? Kalau secara bahasa Muhammad itu Muhammad yang dipuji, yang memiliki pujian. Oke, saya tanya, Muhammad artinya yang dipuji-puji. Oke, saya tanya, arti Nuh apa, Pak? Arti kata Nuh. Allah alam. Kan Bapak dari 25 nabi, 5 Nabi Ulil Asmi ini kan nabi yang paling penting yang harus Anda kenal. Iya. Nuh itu artinya apa, Pak? Kalau Muhammad artinya yang dipuji, Nuh artinya apa? Nuh secara bahasa aku tak cukup paham lah secara bahasa. Tapi Musa artinya apa? Oke, nabi yang besar nih, yang namanya paling banyak disebut di dalam Quran Bapak adalah Nabi Musa. Kedua Isa. Jadi nama nabi yang terbanyak disebut di dalam Quran adalah Musa, lebih dari 183 kali. Kemudian yang kedua Isa. Pertanyaan saya, Pak, apa arti nama Musa? Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran Bapak. Iya, terus apa poinnya gitu? Enggak tahu. Arti nama Abraham apa, Pak? Arti nama Abraham Bapak tahu? Iya, apa coba? Enggak tahu. Arti nama Isa Al-Masih, Pak. Isa Al-Masih yang nomor 2 paling banyak disebut di dalam Quran Bapak, arti nama Isa Al-Masih Bapak tahu nggak? Termasuk Nabi Ulil Asmi nih, 5 nabi yang penting yang Bapak harus kenal. Iya. Isa Al-Masih loh, Pak. Artinya kenapa? Iya. Oh, sebentar, saya tanya sama Bapak. Di dalam Quran Bapak ada 2 manusia yang dari sejak lahir Allah sendiri yang memberi nama. Pertama adalah Yahya, anaknya Nabi Zakaria di dalam Quran Bapak. Betul? Belum lahir udah disuruh kasih nama nih. Nanti kamu akan dengar. Yang kedua yang disuruh kasih nama sebelum lahir adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Betul? Pertanyaan saya, kenapa Allah mengutus? Saya ulangi. Di dalam Quran Bapak hanya ada Di dalam Quran Bapak hanya ada 2 manusia yang belum lahir sudah namanya dikasih tahu sama Allah. Nanti nama anakmu harus dikasih nama ini, betul? Yang pertama adalah Yahya yang lahir dari anaknya Zakaria. Yang kedua adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Belum lahir udah dikasih tahu. Nanti kamu punya anak namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Harus dinamain Isa Al-Masih. Saking pentingnya, Pak, Allah itu mengutus Jibril. Perjalanan tuh 50.000 tahun loh, Pak.
dari langit ketujuh ke langit pertama 50.000 tahun cuman buat ngasih tahu sama Zakaria kamu punya anak nanti namanya Yahya, dan kepada Maryam kamu punya anak namanya Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, nama ini begitu penting sampai Allah menyuruh Jibril jalan 50.000 tahun waktu manusia sesuai dengan surah 70 ayat 4 ya. Kenapa Bapak nggak tahu artinya? Kita mengimani begini loh, kita mengimani bahwa mereka itu ini, misalnya disebutkan Yahya itu ini. Saya tahu, kami mengimani di dalam Alkitab kami ya, bahkan malaikat Gabriel datang kepada, kalau kami bukan nabi ya Pak, Zakaria itu turunan Harun, imam besar ya. Engkau harus menamai anakmu Yohanan. Nama asli Yahya Pembaptis itu adalah Yohanan, namanya adalah Yahya Pembaptis ya. Nah, pertanyaan saya, kok repot-repot amat Pak? Allah nyuruh Gabriel atau Jibril turun 50.000 tahun untuk ngomong sama Zakaria, nanti anakmu namanya Yahya ya, kasih nama Yahya loh, nggak boleh Abdul, nggak boleh Slamet. Kemudian kepada Maryam, nanti anakmu namanya Yesua ya, nggak boleh kamu kasih nama Reza loh ya. Namanya anaknya harusnya Yesua. Nah, pertanyaan saya, arti namanya apa sih Pak? Kok sampai penting banget harus dikasih nama itu, nggak boleh dikasih nama Abdul atau Rezal? Berarti memang mempunyai makna khusus sehingga diberi nama seperti itu. Yang saya tanyakan itu arti kata Injil. Kalau Bapak tahu arti nama-nama itu, ya, Bapak akan bisa membaca Quran dan Alkitab kita dengan lebih baik. Tapi kalau Bapak tidak tahu hal yang mendasar saja, arti nama-nama itu, saking pentingnya, belum lahir aja harus dikasih tahu. Nanti kamu punya anak harus namanya ini ya. Nggak boleh Abdul, nggak boleh Slamet, nggak boleh Joko, nggak boleh Rezal. Namanya harus Isa Al-Masih, Yesus. Pertanyaan saya, apa arti nama itu Pak? Arti nama maksudnya begini, kan jenengan ini mau saya mengetahui gitu ya semua nama-nama kan, tapi kita tidak sebagai seorang Islam, kita tidak berkewajiban untuk mengetahui maksudnya secara bahasa gitu. Tapi aneh, Bapak tahu arti gitu. Quran, sebentar, Bapak tahu arti Quran, tahu arti nama Muhammad, lah kok Bapak nggak tahu arti nama nabi-nabi yang lain? Nah itu dia, karena kita belajar secara khusus, artinya kalau misalnya dalam Islam kan ada yang kita pelajari secara dalam, ada yang kita percaya secara keimanan. Kalau di Kristen Pak, kalau di Kristen arti nama Nuh, arti nama Ibrahim itu bukan pelajaran khusus, itu anak sekolah minggu di kami. Bener nggak Mikana? Justin, coba kau ngomong deh Justin, kau jelasin dulu tuh arti nama tuh, Injil apa? Halo? Itu Justin itu pinter tuh, suruh jelasin arti Injil itu. Coba jelaskan. Bang Justin. P. Oh, Bang Justin mute deh. Gak dengar jauh kali. Bang Justin naik kelas. Kalau gitu Ibu aja yang jelaskan apa itu Musa, apa itu Noah. Apa artinya itu Bu? Mungkin mereka lagi ada kegiatan gitu yang membuat tidak bisa. Taruhlah itu pelajaran sekolah dasar apa gitu penjelasannya. Halo, tes. Halo, kedengaran suara? Halo. Kedengaran. Oh, iya. Silakan. Iya tuh Mikana bisa jelasin, coba Mikana jelasin dulu, ya, aku masih ngerjain yang Mikana ya, silakan. Iya saudaraku. Jadi ntar dulu ya. Injil artinya adalah kabar baik. Ya, dalam bahasa Yunani Evangelion. Kabar baik apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus atau Al-Masih memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib.
Itulah kabar baik. Jadi semua nama-nama di dalam Alkitab itu ada artinya. Kayak Musa artinya diambil dari air. Abraham bapa segala bangsa ya. Kemudian juga Yesua atau Yesus ya. Kalau saya nggak mau menyamakan ke Isa sih, karena Isa di dalam Quran nggak ada artinya ya. Jadi Yesus atau Yesus itu artinya adalah Yahweh keselamatan kita. Karena Yesua itu berasal dari dua kata, yaitu Yod He Vav He dan Yasa, yang artinya Yahweh keselamatan ya. Jadi semua ada artinya. Kenapa Tuhan sampai menyuruh kamu harus memberikan nama ini? Itu ada artinya semua. Nggak mungkin Tuhan nyuruh malaikat sampaikan kepada Zakaria, sampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan anak dan namanya harus ini. Itu semua ada artinya, Bang. Nggak Iya, asal-asal. saya tahu semua bisa ada arti, kan nggak mungkin seperti itu secara sia-sia. Itu dia, makanya artinya Isa itu apa? Kenapa harus namanya Isa gitu loh. Nah itu abang akui sendiri bahwa semua itu ada artinya, nggak ada yang sia-sia. Iya. Nah jelaskan ke kami apa arti nama Isa, apa arti nama Zakaria, apa artinya namanya Yahya. Saya akui bahwa semua itu mempunyai arti, tapi tidak semua tidak semua saya tahu. Yang saya baca, yang saya tahu, saya kasih tahu. Kalau yang tidak saya tahu, kan tidak mungkin saya jelaskan gitu. Jadi kalau kalian punya pengetahuan tentang itu, ya bisa kita sharing di sini kan. Jadi setidaknya saya dapat juga, artinya itu ini. Jadi ya dapat manfaat lah. Karena abang kan Muslim, makanya jelaskan menurut Quran gitu. Kalau belum abang bisa jelasin, mungkin abang belajar dulu nih. Kalau belum nggak ada di Quran artinya atau apa, abang bisa cari tahu di Alkitab, karena di Alkitab lengkap bang. Di Alkitab lengkap semua arti nama-nama itu ya. Saya selalu menjadi pembelajar. Jadi ketika dapat info ya itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya gitu saja. Kalau ada yang tidak diketahui. Jadi poinnya sudah didapat ya, begitu ya. Ketika kita mengetahui nama-nama itu, apa poinnya itu? Aku tambah sedikit ya. Oke. Di dalam Alkitab kami, Pak, di dalam pandangan kekristenan, yang namanya Injil itu bukan kitab, Pak. Injil itu artinya dari bahasa Yunani Euangelion atau Besorah bahasa Ibraninya. Artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Bapak tahu nggak kabar buruknya apa? Apa? Kabar buruknya itu, Pak, bersamaan dengan jatuhnya Adam manusia pertama ke dalam dosa, maka dosa itu masuk ke dalam dunia dan maut atau kematian menjalar kepada kita semua. Jadi kita tuh telah mendapatkan kabar buruk, Pak. Kalau orang Muslim, ya, itu bingung akan penghakiman nanti di akhir zaman. Tetapi Alkitab mengatakan penghakiman Tuhan itu sudah dijatuhkan oleh Tuhan di Taman di Eden. Di hadapan Tuhan kita semua itu mati. Makanya kita tuh semua harus mati. Tidak satupun manusia yang tidak bakal mati. Tetapi kabar yang lebih buruk dari kematian adalah setelah mati kita masuk neraka kekal. Wahyu 20 ayat 14, surah 19, surah Maryam ayat 71. Udah mati masuk neraka pula, kekal di dalamnya. Karena dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu kabar buruk, Pak, bagi kita. Bahwa kita semua ini mesti mati, dan setelah mati kita masuk neraka. Itu kabar buruk. Kenapa kita harus mati dan masuk neraka? Karena kita telah berdosa semuanya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan kabar baik. Kalau Bapak baca kitab Taurat kita, Bapak baca di Kejadian 3 ayat 15, apa kabar baiknya? Nanti akan datang seorang penebus, seorang Goel, yang akan menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Nah, janji ini diberikan dari generasi ke generasi, dikumpulkan dalam kitab nubuatan para nabi, yang kami sebut Alkitab Perjanjian Lama. Jadi para nabi itu bernubuat tentang datangnya seorang penebus. Nah, Yesus Kristus itulah Goel atau Sang Injil yang dijanjikan. Bapak baca Roma 1 ayat 1 sampai dengan 2. Injil itu sudah dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. Ya. Dan Bapak baca Galatia 3 ayat 8, Injil diberitakan kepada Abraham. Jadi Injil bukan kitab yang diberikan kepada Isa. Injil adalah kabar baik kedatangan Sang Goel, Sang penebus itu. Itulah sebabnya dia datang mati menebus dosa kita. Kemudian saya kasih tahu Bapak arti nama Yesua, artinya juru selamat, Tuhan keselamatanku. Yesus nggak pernah diserupakan, Pak, di atas kayu salib. Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa Anda dan dosa saya.
Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Itu arti namanya Yesua, juru selamat. Ya, makanya dikatakan di Matius 1 ya, Mika. Itu berpesan kepada Yusuf begini, Pak, kamu harus menamai anakmu tuh Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, Pak, bukan untuk diserupakan, melainkan untuk menyelamatkan dosa, menjadi korban penebus dosa untuk Anda dan saya. Itulah kabar baik, itulah Injil. Bukan kitab. Injil itu seorang pribadi. Namanya Yesus. Oke, siap. Berarti kalau kitab Injil itu hanya sebuah kabar gembira, berarti Isa ini tidak mempunyai kitab gitu. Maksudnya dia, kalau Injil dia hanya memberi kabar gembira tanpa ada kayak suhuf. Kan kalau di nabi-nabi dalam Islam keyakinannya itu setiap nabi mempunyai suhuf dan kitab yang disebut kitab kan, khusus yang dipunyai oleh para nabi. Jadi selain misalnya ya, setiap nabi itu kan dari bahasa Arab itu artinya nabi, pembawa kabar kabar dari Tuhan ya gitu. Dan mereka mempunyai kitab. Kalau Injil, kitabnya Nabi Isa itu menurut keyakinan umat Islam. Iya Pak, nggak ada nabi itu yang dikasih kitab. Tidak ada yang namanya kitab turun dari surga, Pak. Kan dengan orang Yahudi nggak percaya ada kitab turun dari surga. Iya, itu maksudnya kan saya bilang ini tentang kepercayaan bahwa setiap nabi itu diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Entah kepercayaan, kitabnya mana? Oke, saya tanya sama Bapak. Di mana kitab Injil Tunggu, Baby Isa? saya mau menanggapi penjelasannya tadi dulu, Mbak, supaya nanti tidak melebar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dalam pandangan Yesus, Kristen tidak ada namanya kitab turun dari surga. iya, itu Kitab pandangan Taurat Kristen itu bukan kan. kitab yang diberikan kepada Musa. Kitab Taurat itu ditulis selama 38 tahun oleh Musa di Kades Barnea. Ya, dan itu bukan satu kitab tapi 5 kitab Musa. Kemudian kitab Zabur itu tidak diberikan kepada Daud. Daud hanya menulis 75 dari kitab Zabur. Sisanya itu dikumpulkan selama 1000 tahun oleh bangsa Israel. Ada Zaburnya Yeremia, Zaburnya Musa, Zaburnya Bani Korah, Bani Hedutun. Itu dikumpulkan selama 1000 tahun, Pak. Jadi Zabur itu bukan kitab yang diberikan kepada Daud. Itu keliru. Nah, iya, itu keyakinan kan lebih mendalami tentang apa yang kalian pahami. Yang saya jelaskan Sejarah, ini itu fakta. Iya, silakan. Yang saya kan kalau tadi Ibu menjelaskan, Ibu siapa tadi? Al Hayat Ministry, Ibu Sofiatul ya. Bilang kalau Injil itu bukan kitab. Sama juga keyakinannya sama Ibu Mikana ini. Artinya dia cuma membawa kabar. Bukan. Kitab Injil, saya kasih tahu Bapak ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Namanya kitab memoir. Jadi mereka menuliskan tentang kehidupan sang Injil atau sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu bukan kitab yang turun dari surga, tapi merupakan tulisan kesaksian para rasul bahwa Mesias yang dijanjikan para nabi berarti nabi itu sudah datang. Oke. Jadi gini Bang Rejal, tadi kan Bang Rejal pikir Injil itu hanya kabar baik yang diberikan Yesua, Yesus gitu kan. Enggak sekedar itu, hanya menyampaikan kabar baik. Ada kabar baik, bukan seperti itu, Bro. Bukan. Saya nggak bilang gitu tadi. Saya nggak bilang bahwa dia bilang enggak. Saya kan hanya menanggapi kalau bicaranya. Jadi gini, enggak Rejal. Saya tahu di pikiranmu itu karena kamu pikir ya Yesus itu datang hanya menyampaikan kabar baik. Tidak, kabar baiknya Yesus itu melakukan pengorbanan, ya, memberikan pengampunan di atas kayu salib. Bukan itu arah bicara saya. Loh. Maksud saya itu kan kalau misalnya memberi kabar terlepas itu kabar baik dan apa segala macam yang dia lakukan itu ada pembahasan bicara di belakang. Cuman yang menjadi Kabar baik itu bukan kamu dapat lotre atau kamu dapat rumah baru, bukan itu Pak ya. Iya, kan dia kabar baik dari Tuhan kan. Ya. Tapi yang menjadi konteks bahan saya kan Injil itu menurut tadi penjelasan yang saya tangkap hanya dia membawa kabar. Sedangkan kalau dalam Islam itu Injil itu adalah sebuah kitab. Tunggu, Bang Rejal.
Kamu pikir kan dia hanya membawa kabar, menyampaikan ada kabar baik, ada kabar baik, kayaknya seperti itu gitu. Nah kabar baik itu Yesus Kristus ya memberikan pengampunan di atas kayu salib dengan pengorbanan dengan darah yang mahal. Itu pengorbanan yang sangat mulia di mana Yesus mengalami kematian. Jadi dia membawa keselamatan, membawa kabar baiknya itu keselamatan dan sebagainya. Betul. Kabar baik itu artinya kita tidak harus masuk neraka, Pak. Kalau kita, Yesus mengatakan ini, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian. Dia akan mempunyai hidup yang kekal. Benar ya, Mekana ya? Iya. Ya, siap. Oke, sudah. Iya, jadi ingat ya, Yesus itu bukan hanya menyampaikan kabar baik seperti ini, seperti kita nih ya, Kak Sofi. Iya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti. Saya sangat mengerti maksudnya. Ada kabar baik, bukan seperti itu. Saya tidak memahami seperti itu. Artinya Yesus teriak ke sana kemari terus teriak, "Aku membawa kabar baik." Saya dari tadi saya tidak mengatakan seperti itu. Saya paham bahwa keyakinan Kristen mengatakan bahwa Yesus membawa kabar dan kabar baik dari Tuhan. Keyakinan Kristen begini. Entah penebusan kabar dosa. Baik itu artinya dia penebusan dosa dari kematian kekal, itu kabar baiknya. Karena kabar buruknya adalah kita mati, Pak. Setelah mati kita masuk neraka. Itu kabar buruknya. Jadi Injil itu Pak Reza harus tangkap ya. Bahwa dalam seluruh Alkitab kita yang namanya Injil itu tidak pernah dipahami orang Kristen sebagai sebuah kitab. Injil itu adalah Samuel atau Sang Yesus. Saya lanjutkan tadi konteks ke situnya, bukan ke kabar baiknya dan jadi nanti melebar lagi kalau saya bahas yang betul. Saya kan ingin jadi pertanyaan saya tuh gini kan, berarti menurut keyakinan Kristen Isa ini membawa kabar baik tanpa ada suhuf gitu, tanpa suhuf lembaran. Pak, nggak ada satupun. Oke, saya jawab ya. Tidak ada satupun nabi itu yang diberikan kitab dalam bentuk lembaran suhufan. Itu kan khayalan Bapak. Bahkan Muhammad aja nggak ada. Saya tanya Quran. Iya. Pak, saya tanya, apakah Muhammad diberikan kitab berupa lembaran suhufan? Nah, itu dia. Makanya saya ingin jelaskan tuh, bukan khayalan saya, kan keyakinannya kita itu gini. Setiap nabi diberikan kitab sebagai pedoman untuk umatnya kan. Nah, dan kitab itu bukan semata tiba-tiba turun dari surga dan berupa tulisan seperti itu, bukan. Nggak ada. Tidak satupun nabi dikasih kitab. Enggak. Nah, Alkitab itu bukan suhufan yang diberikan oleh Allah. Saya jelaskan ya, Pak ya. Alkitab itu merupakan tulisan kumpulan kesaksian para nabi. Saya bicara tentang Injil, bukan kedatangan Alkitab. Mesias. Injil dan Alkitab kan berbeda ya, Mbak? Atau sama kalau menurut Sama, Mbak? Pak. Sama. Injil itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Injil yang pertama itu diberitakan sejak zaman Adam. Tadi katanya Injil itu yang pertama kabar itu gembira, bukan kitab. Terus kenapa bilang Injil sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Maksudnya berarti itu kitab dong, bukan kabar gembira. Bukan, Pak. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam itu sudah dikasih Injil, sudah dikasih kabar baik, bukan dikasih kitab. Oh, ya cocok. Berarti sesuai ya. Tidak ada satupun, tidak ada satupun nabi itu yang diberikan kitab, apalagi didiktekan kitab sama malaikat, nggak ada, Pak. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Bapak baca sebentar. Keyakinan Islam itu Bapak gini, keyakinan Kristen itu gitu. Bapak baca Kejadian 3 ayat 15. Adam itu diberikan kabar baik bahwa nanti akan datang seorang Goel, ya, seorang penebus yang akan menebus kamu dari kematian dan dosa. Itu sudah dijanjikan sejak zaman Adam. Bukan kitab. Tuhan nggak pernah kasih kitab, apalagi mendiktekan kitab. Iya, berarti berbeda dong pemahamannya sama saya. Jadi ya sudah gitu. Maksudnya kitabnya, oke, saya tanya, mana kitabnya baby Isa? Mana kitab baby Isa ketika Isa masih bayi itu sekarang di mana? Disimpan di mana kitab Injilnya? Itu dia begini. Islam itu mengimani, di dalam Al-Quran itu kita disuruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada semua nabi atau kepada nabi-nabi yang diberikan kepada mereka kitab ya, dan para rasul termasuk dalamnya Tapi nabi-nabi kita di Alkitab, nabi-nabi di dalam kekristenan dan Yahudi nggak ada yang dikasih kitab, Pak. Kan saya sudah ngomong. Yang namanya kitab Taurat itu sebentar. Pak Rezal, bukan iman, itu sejarah. Aduh, Bapak ini gimana sih? Yang namanya kitab Taurat itu bukan kitab yang diberikan Allah kepada Musa. Musa nggak dikasih kitab, Pak. Bahkan Musa tuh nggak didiktekan kitab.
Ya, kitab Taurat itu ada 5 kitab, Iya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu bukan kitab yang diberikan Tuhan, itu ditulis Musa 38 tahun nulisnya. Kitab Iya, jadi Mazmur yang Bapak Tuhan menurut itu Bapak sebentar. Kitab Mazmur, Zabur yang katanya diberikan Daud, gak ada Pak kitab yang diberikan kepada Daud. Yang namanya kitab Zabur itu dikumpulkan oleh orang Israel selama 1000 tahun. Ada nyanyian Musa, ada nyanyian Nabi Yeremia, ada nyanyian Daud. Daud itu cuma separohnya aja Pak, 75 dari kitab Zabur. Sisanya itu kumpulan macem-macem. Jadi nggak ada yang namanya kitab Zabur diberikan kepada Daud, itu khayalan Pak. Nah, yang Anda pahami itu ketika saya katakan diberikan kitab, berarti yang Anda pahami itu kitab itu turun dari surga atau turun secara bentuk kitab begitu kepada nabi-nabi begitu ya? Saya tanya sama Anda, ketika malam Lailatul Qadar dikatakan kitab Quran, kamilah yang menurunkan kitab Al-Quran, turunnya bentuknya apa? Wahyu, pewahyuan. Jadi direkam, Jadi jadi sebenarnya Allah direkam ngomong. Oke, sekarang aku tanya, Quran ini mempunyai kitab induk namanya Loh Mahfuz, betul? Namanya Umul Kitab. Lauhul Mahfuz itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu Saya nggak kitab. tanya yang lainnya. Saya cuma tanya Quran khusus karena Anda yang mengimani bahwa Iya, firman itu turun jadi bagus, kitab. bagus. Bapak Iya. perlu tahu, sebentar, Bapak perlu tahu, orang Kristen itu tidak percaya yang namanya firman turun jadi buku, Pak. Yang Kristen percaya itu firman turun jadi manusia, bukan jadi buku. Oke. Saya tidak memahami bahwa firman turun menjadi buku. Tiba-tiba Al-Quran turun kepada Muhammad dalam bentuk buku. Kita tidak ada yang berfirman yang mengimani seperti itu. Sebentar, Al-Quran belum kepada turun nih dalam kepada bentuk Muhammad. wahyu. Ini masih turun pada malam Lailatul Qadar. Apa yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama dari Loh Mahfuz? Apa yang turun? Iya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya, Al-Quran itu kan bacaan toh Pak, artinya dalam bentuk lembaran. Tadi Bapak mengatakan setiap nabi dikasih lembaran. Bahkan di dalam hadis Bapak, Musa itu dikasih 10 lembar kitab Taurat. Kemudian 6 lembar diambil Allah, ditarik balik 6 lembar, disisain 4 lembar. Pertanyaan saya, itu benar apa enggak Pak? Ada nabi diberikan kitab dalam bentuk lembaran, itu menurut Bapak itu cerita dongeng apa kisah nyata? Oke, siap. Jadi begini, para nabi itu diberikan wahyu. Wahyu itu yang wahyu khusus yang kemudian disuruh untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyunya bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya wahyu. Entah kalau dalam Islam itu disebutkan datang melalui mimpi dan sebagainya. Pokoknya kabar dari Jibril. Kemudian Nabi itu menulis. Terlepas dari dia menulis. Enggak, sekarang saya tanya dulu. Pada malam Lailatul Qadar, jangan ke sana dulu. Pada malam Iya. Lailatul Qadar, ketika dikatakan kamilah yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Halo Kak Sofi. Ya. Mana Mikana? Hampir enak bang dari jauh anjir.
Oke, ini saya udah boleh nanya belum? Ya, silakan. Silakan. Oke. Tadi di pembicaraan sebelumnya Kak Sofi bilang bahwa tidak ada satupun nabi yang diberikan wahyu seperti itu. Nggak ada. Satupun wahyu itu tidak satupun nabi diberikan kitab dalam bentuk lembaran suhufan seperti yang diklaim Quran dan hadismu. Di dalam hadismu dikatakan Musa diberikan 10 lembar kitab Taurat, 6 ditarik balik sama Allah, disisain 4. Nah, itu bukanlah pandangan kekristenan maupun Yahudi. Yang ditulis oleh Tuhan di dalam Alkitab kita adalah 10 hukum Taurat yang ditulis oleh Allah sendiri di 2 loh batu. Selebihnya itu tulisan manusia. Jadi Musa itu mengalami perjalanan bersama Tuhan. Dia tulis dalam kitab. Nah, kitab itulah yang disebut kitab hukum atau kitab Taurat oleh bangsa Israel. Berarti yang diturunkan kepada para nabi itu apa? Nggak Ada tahu. yang turun, Pak. Mungkin kamu pikir kulit sapi kok turun itu biasa nggak ngerti apa yang turun, nggak ada yang dia pikir begini. iya. Bagaimana dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Begini, kulit sapi itu nggak ada yang gedebuk dari langit. Siapa yang bilang saya menurunkan kulit sapi? Saya bertanya bagaimana intinya di wahyu sini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bro, dengar. Intinya Ya. Musa itu menyampaikan 10 firman Allah. Itu jelas dari Tuhan. Selebihnya itu cerita rakyat. Bro, selebihnya itu cerita rakyat. Selebihnya yang ada di Yang ditulis kitab yang di diturunkan atas Jadi gini loh. yang ditulis itu siapa namanya? Novel. Kulit sapi Ya. itu untuk memukul kepala kamu supaya kamu tuh beriman. Gini, Seperti Noval. itu. Jadi Musa itu mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Oke. di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Terus dia disuruh membebaskan bangsa Israel. Itu belum ada kitab apapun yang ditulis. Terus dia mengalami mujizat-mujizat, ada 10 tulah, keajaiban, orang Israel menyeberang Laut Merah, terbelahnya Laut Merah dan sebagainya. Kemudian selama 2 tahun mereka ada di Gunung Sinai, diberikan 10 perintah Allah. Nah, baru di situ Musa nulis, mulai dari kitab Kejadian, penciptaan alam semesta. Oke, berarti Baru dia tulis, ini loh perjalanan bangsa Israel supaya apa? Sebentar. Supaya menjadi ingat-ingatan, kata Musa, ajarkanlah kitab Taurat ini kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu itu nggak lupa bahwa Tuhan itu pernah membebaskan nenek moyangnya dari perbudakan Mesir. Mereka menuliskan perjalanannya, nih peperangannya, mereka sampai di Kades Barnea, perang melawan bangsa Amalek, nanti perang melawan raja mana, itu mereka tulis di situ perjalanannya bersama Tuhan. Jadi bukan kitab itu turun dari langit. Iya, memang saya tidak membenarkan kitab itu turun dari langit. Saya membenarkan wahyu itu turun dari langit. Jadi gini, saya tanya, ketika di Gunung Sinai turun dari jadi- langit gimana? sebentar. Bro. Saya ngomong dulu. Kamu Sebentar, bilang saya ngomong dulu. Wahyu turun Sebentar, dari bro. langit itu caranya gimana? Bro, sabar dulu, bro. Sabar dulu, Nah. sebentar. Wahyu Tuh. turun dari langit itu caranya gimana? Aku mau Ini. tanya. Dibaca di surat Toha ayat ke-13. Itu Ini di dalam Al-Quran ya? Itu surat. Itu surat, itu kulit kambingmu. Caranya gimana? Ngomong apa sih kulit kambing? Apa kulit kambing? Bentar, pertanyaan aku tadi ke Rezal. Ya. Pada malam Lailatul Qadar, ya Allah mengatakan kamilah yang menurunkan kitab Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu yang turun bentuknya apa? Wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril. Mana kulit Berarti kambingnya? bukan Mana, kitab. Mana? Berarti bukan kitab. Mana? Siapa yang bilang kitab? Bukan. Allah mau mengatakan kitab. Bingung sudah, bingung. Kan Mana gini kulit loh. kambingnya? Al-Quran Siapa yang sebentar, bingung? Al-Quran itu kan punya induk kitab. Namanya Lahul Mahfuz. Namanya aja Umul Kitab. Bentuknya itu tulisan. Kamu tahu nggak arti kitab? Kitab itu dari kata
Semitik kaf tak ba. Kitab itu artinya tulisan, bro. Jadi kalau turunnya bentuknya nggak tulisan, itu menyalahi wahyu Allahmu sendiri. Allah mengatakan, kamilah yang memberikan kepadamu Muhammad kitab dalam bentuk lembaran-lembaran atau suhufan. Itu Allahmu loh yang ngomong. Sekarang kalau bentuknya wahyu, Ya, itu terus? wahyu berarti Ya, Quran ini merupakan sanad. Sekarang aku tanya, berarti Quran ini sanad kayak hadis dari Allah ke Lahul Mahfuz, terus dari Lahul Mahfuz diambil sama Jibril, gitu. Berarti Quran ini Oh iya sanad. dong, diberikan kepada Jibril lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diberikannya beda. kepada Hadis. Jibril dalam bentuk Hadis apa? itu. Diberikannya kepada Jibril dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan Kasopi. Oh iya, menyampaikan. Enggak, aku tanya Kenapa pada malah- malam Lailatul Qadar. Dari Saya Lahul udah jawab. Mahfuz ke langit pertama Iya. itu turun bentuknya apa? Ya, Apa? Ini Kasopi Dia mau muter-muter nih, jelaskan saya udah begini, jawab Bu. nih. Kasopi Lembaran muter-muter. kulit Saya sapi, jawab yang lembaran diturunkan kulit sapi itu melayang-layang wahyu. jadi karpet terbang turun jadi dibaca oleh Muhammad begitu. Gak Ini nyambung apa kan? lagi karpet terbang? Iya. Pusing. Apa siapa yang musik? Sebentar, saya baca dulu di dalam surat Toha. Ini ketika Nabi Musa ketika di Gunung Sinai. Surat Toha ayat 13. Wa Dulu, nakhtartuka waktu dulu fastami'. kalau ada zaman helikopter bisa. Kalau kita buat zaman sekarang helikopter ya terbang-terbang kita buang lembaran-lembaran itu mungkin nyata sekarang ya. Tapi kalau di zaman dulu sudah ada seperti itu saya juga gak masuk logika. Kok helikopter sih? Gimana sih helikopter gimana? Ya udah, kamu terjemahkan Kalau semua. Baitul Izzah dikirim pakai apa? Pakai Tiki, JNE atau pakai apa? Siapa yang bilang kitab? Saya bilang wahyu. Wahyu itu berupa ucapan, tidak ada yang berkata kitab. Tapi Allah mengatakan, aku menurunkan kitab pada malam kemuliaan. Kitab Kok kamu itu jadi- ketika kitab itu ketika sudah menjadi full diturunkannya kitab Tanya, itu secara berarti- berangsur-angsur Kasopi. Bukan, itu turunnya si Jibril itu bawa apa? Si Si Jibril itu loh, bawa apa? Bawa wahyu. Nggak tahu aku. Perkataan. Berarti perkataan Allah sudah dihafal. Iya. Berarti Wahyunya Jibril apa wahyunya? hafal dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya Wahyunya bilang Serius lo? diturunkan Wahyu itu apa, secara wahyu? berangsur-angsur. Siapa yang bilang langsung sekaligus satu Al-Quran? bro, Siapa wahyu yang itu bilang apa? diturunkan Wahyu? Al-Quran secara sekaligus? Wahyu itu apa, bro? Bro, wahyu itu apa? Lagi nanya lagi. Wahyu Wahyu itu artinya apa, wahyu? perkataan. Wahyu itu Penyampaian, artinya penyampaian. apa? John Steele. Pak Penyampaian John wahyu itu Steele, penyampaian wahyu bisa itu perkataan. disampaikan secara mimpi. Nah, kalian wahyu aja nggak tahu. Makanya bingung, nggak saya tahu kasih tahu wahyu. kamu ya, apa? Saya ngomong dipotong bukan nggak tahu. Saya ngomong dari tadi dipotong loh ini. Sebentar. Sekarang moderatornya sampai- jangan ke wahyu dulu. Aku mau nanya dulu. Kamu tadi mengatakan Jibril sudah menghafal dari Al-Fatihah sampai Anas, betul? Nah, nih, siapa yang bilang gitu? Saya bilang Al-Quran pun diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Bukan yang turun dari langit ketujuh ke langit pertama ini loh yang dibawa Jibril. Kami menurunkan kitab Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu apa yang turun? Aku tanya. Itu wahyu, Kak Sopi. Di hari, Apa seluruh Quran? dengar dulu, di ketika di malam Lailatul Qadar itu sudah penyempurnaan penurunan Al-Quran secara sekaligus. Sebelumnya Al-Quran sudah diturunkan secara berangsur-angsur. Kamu belajar lagi. Turunkan dulu pada malam Lailatul Qadar, baru disampaikan kepada nabimu secara berangsur-angsur. Itu yang benar. Berarti ketika Nabi Muhammad membaca Iqra itu ketika malam Lailatul Qadar. Kan, aduh, malam Lailatul Qadar itu terjadi dulu. Baru dari Baitul Izzah itu secara berangsur-angsur dibacakan kepada nabimu selama 23 tahun.
Belajar dong kamu. Masa gue lebih tahu daripada lu sih? Sudah diturunkan secara sekaligus, untuk apa diturunkan secara berangsur-angsur? Kamu sendiri mana? Aku percaya ada kitab yang turun dari surga. Yang pasti, loh, kamu baca dulu tafsir Al-Qurtubi. Kamu baca dulu tafsir Ibn Katsir tentang hadisnya Ibn Hadis Abbas. Ya, Ibn Abbas mengatakan, Ibn Abbas, Ya, Ibn Fisika Abbas saya mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, surah 97. Kemudian secara berangsur-angsur baru dibacakan kepada nabimu, bukan kebalik. oke. Simak nggak tadi omongan saya? Saya bilang malam Lailatul Qadar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita tidak dikasih ruang ya, kita tidak dikasih kesempatan untuk naik. Begitu ketakutannya mereka sampai beberapa akun kita itu diblokir. Ya, diblok sama mereka, padahal ini kesempatan kita kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan si Sofiatul terhadap Islam. Tapi tidak dikasih izin. Kita sudah minta permintaan tapi kita malah diblokir. Nah, ini saya pakai akun lagi yang satu. Akun yang satu Bang Suma 02 minta dinaikkan. Tapi belum juga dinaikkan. Padahal katanya Sofiatul ini mau berdialog dengan saya. Tapi begitu saya ada, mereka pura-pura sibuk. Iya, mereka pura-pura sibuk. Permintaan sudah saya berikan, tapi ternyata ketakutan. Mereka nggak berani naikkan kita, gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi tugas kita udah ya. Nah, tuh mulai lagi bertanya hal-hal yang tidak penting. Dan kalau yang kayak begini ditanyakan kepada kita ini, habis dia ini si Sofiatul, ya. Hancur ini kalau dia berdialog dengan saya, materi ini hancur. Tadi terkait definisi Injil, apalagi Injil, terus kemudian kitab ya yang diwahyukan pada malam Lailatul Qadar. Habis dia ini kubal-balin. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam berbicara pada masa bayi, ya kan? Lalu kemudian menerima Injil pada masa bayi. Habis dia ini, teman-teman, sekiranya dia memberikan ruang kepada saya untuk masuk, sayang sekali dia tidak kasih kita kesempatan, ya. Tidak memberikan kesempatan kepada kita. Oke, saya coba nyamar ya teman-teman. Kebetulan saya ada akun dibuatkan oleh admin semalam. Saya nyamar dulu. Mudah-mudahan dengan nyamar beliau bisa berani gitu ya. Dia pikir, oh ini bukan Mansuma. Nama saya Antonius, ya, Antonius, menggunakan kacamata, kepala sedikit agak lebar. Bentar. Antonius Arjuna. Oke, kita masuk teman-teman. Saya nulis Kak Sofi. Kak Sofi, naikkan saya dong. Kak Sofi, naikkan saya dong. Nah, ini segala upaya ya kita gunakan kemudian. Yang penting saya naik dulu ke atas ya teman-teman. Nah, saya minta permintaan nih. Oke, Anthony. Jadi ada dua yang minta permintaan naik, saya, Antonius, dan Stephens. Mudah-mudahan beliau ada nyali menaikkan saya. Lucu kan namaku? Antonius. Oke, aku diam.
menjelaskan kamu lebih lambat supaya kamu mengerti. Kita bahas dulu kata Tuhan, kata Rob. Baru nanti kita ke kata Allah. Jadi Tuhan dan Tuhan itu sama. Artinya penguasa atau pemilik. Itu artinya kata Rob, kata Tuhan atau kata Tuhan. Bedanya apa? Bedanya ya adalah daerah kekuasaannya, itu yang membedakan. Kenapa Yesus disebut Tuhan di dalam Alkitab kami? Kamu baca Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kamu baca Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Akulah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus itu berkuasa di 3 alam. Pertama di kerajaan sorga, kerajaan bumi, dan kerajaan maut. Jadi dia penguasa yang disebut pantokrator atau pemegang segala kekuasaan. Kemudian di dalam Wahyu 19 ayat 16, Yesus itu disebut Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja alias Tuhan. Kamu ngerti dulu nggak ini? Kenapa kami menyebut Yesus Tuhan? Jadi Tuhan itu, kenapa Yesus kami sebut Tuhan? Berkaitan dengan gelarnya sebagai Mesias atau Almasih. Yang namanya Almasih itu anak Allah. Ini kamu harus tahu dulu. Jadi kalau kamu menyebut Isa Almasih, kemudian kamu mengatakan dia bukan anak Allah, itu kamu melakukan kontradiksi. Ya, sama seperti kamu menyebut Adereon, Bapak, tapi kamu mengatakan dia bukan laki-laki. Jadi kamu harus tahu dulu, Almasih itu anak Allah. Ya, Mesias itu anak Allah. Kepada sang anak Allah ini diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Itulah ketuhanan Yesus, berkaitan dengan statusnya sebagai Mesias, Almasih atau Kristus. Nah sekarang kata Allah. Kata Allah di dalam Alkitab kami itu bukan nama pribadi. Allah itu jenis makhluk roh. Di dalam Alkitab kami, setan-setan itu disebut Elohim atau Allah. Ya. Kemudian dewa-dewa bangsa-bangsa lain, misalnya dewa Baal, dewa Kamos, dewa Ra, dewa Zeus, itu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Kemudian hakim-hakim itu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Ya, setan-setan, hakim-hakim, malaikat itu disebut Elohim atau Allah di dalam Alkitab kami. Nah, Allah yang disembah Israel itu disebut Allahnya para Allah atau Allah tertinggi, bapaknya para dewa. Orang Israel menyebut Allah tertinggi ini Al-Ilah atau Ha-Elohim yang bernama Yod-He-Vav-He atau Yahweh. Sampai sini kamu ngerti nggak? Kealahan Yesus, saya kasih kamu ya, kamu catat. Kamu catat, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Yesus karena sang firman yang ada di dalam diri Bapa yang adalah Allah, dia keluar dari Allah, dia satu hakikat. Kamu catat Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Yesus itu disebut monogenes, yang diterjemahkan Alkitab LAI sebagai anak tunggal. Kamu tahu nggak artinya monogenes? Mono itu tunggal, genes itu jenis. Yesus itu disebut satu jenis, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa. Esensinya ilahi. Jadi kealahan Yesus itu didapat karena hakikatnya sebagai sang firman yang adalah anak tunggal Allah yang dalam diri Allah itu sendiri nuzul ke dunia. Itu kealahan Yesus. Ketuhanan Yesus adalah gelarnya sebagai Kristus atau Mesias yang diurapi sebagai pemegang segala kekuasaan, Tuhan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Ini kamu harus bedakan dulu. Jadi Kristus itu mempunyai 3 status. Kealahan Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus itu beda. Saya ulangi. Kealahan Yesus, kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah, kemudian nuzul ke dunia, disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yesus disebut monogenes. Monogenes itu artinya satu jenis, satu DNA, satu hakikat dengan Bapa, hakikatnya ilahi. Kamu tahu enggak artinya DNA? Saya kasih kamu contoh, ini saya selalu memberikan contoh yang gampang. Kalau kamu itu monogenes dengan bapakmu, kamu satu jenis, satu DNA dengan bapakmu. Kalau bapakmu itu berambut keriting,
Maka kamu sampai mati, sekalipun rambutmu kamu setrika dengan setrikaan supaya lurus, tumbuhnya tetap keriting. Karena kamu satu DNA monogenes dengan bapakmu. Kamu tahu ini? Selamat siang, Kak Sophie. Jadi Yesus itu, sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Itu artinya monogenes, ya, artinya satu DNA. Jadi DNA-nya Yesus itu embedded, tertanam. Dia tidak pernah tidak jadi Allah. Dia selamanya tetap anak Allah. Dia tidak pernah kadang jadi Allah, kadang jadi manusia, nanti jadi Allah lagi, tidak pernah. Dulu, sekarang, selama-lamanya Yesus itu tidak pernah berubah, dia tetap Allah. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti. Selamat siang, Kak Sophie. Anak tunggal Allah. Bentar, ini siapa sih? Selamat siang. Saya selesaikan dulu satu-satu ya. Jadi kamu harus paham apa itu Allah, apa itu Tuhan, dan apa itu kemanusiaan Yesus. Ya, ini adalah iman Kristen. Nah, Aderion mau nambahin, silakan. Saya boleh bertanya ke Kak Sophie? Bentar. Ini yang tadi udah selesai belum? Di sini sebelumnya saya sampaikan sama teman-teman yang nonton live, di Islam, untuk agama Islam dan Kristen, di sini kan kita beda keyakinan. Nah, kita lahir sebagai Islam dan Kristen itu sebenarnya bukan kesalahan dan bukan juga kebenaran. Di sini kita lahir itu takdir dari kedua orang tua kita. Orang tua kita mempercayai keyakinan apa, Islam ataupun Kristen. Nah, di situ nanti kita belajar. Kalau memang kalian mau masuk agama Islam, itu dari keyakinan sama apa yang kalian dapat. Kalaupun kalian mau masuk agama Kristen, itu pun sebaliknya seperti itu. Nah, di sini saya bertanya bukan karena saya punya banyak ilmu. Saya tidak terlalu tahu. Saya takut salah bicara dalam agama Islam karena saya berprinsip sebagai agama Islam itu saya mau mencari tahu apa yang tidak saya ketahui di agama Kristen, dan saya ingin mendengar jawaban dari orang non Muslim. Karena kenapa? Menurut saya tidak rugi jika saya mendapat jawaban, karena kan kita berbeda-beda pendapat, dan di ajaran Islam itu diajarkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kita cukup mengimani masing-masing agama kita tersendiri. Nah, tujuan saya bertanya itu cuman memperdalam wawasan. Adapun nanti ke depannya ya itu tergantung dari saya, itu wawasan saya. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya, boleh? Ya, apa pertanyaannya? Begini, sebelumnya jangan tersinggung. Kita satu negara ini kayak RI. Oke, begini. Sebelum Yesus turun ke dunia, sebenarnya tujuan Yesus ke dunia itu apa dan kenapa? Saya tidak tahu kapan Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat. Nah, kenapa kapan Yesus turun ke dunia dan kenapa ia turun pada saat itu? Dan sebelumnya Yesus ngapain? Tuhan Yesus itu ngapain? Kenapa dia tidak turun dari pertama bumi terbentuk? Bumi tercipta dari pada mulanya manusia itu ada. Sudah? Saya jawab pertanyaan kamu. Yang pertama, kamu harus tahu yang namanya the original plan of God, atau rencana awal Allah untuk kemanusiaan. Kamu catat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 ayatnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, Allah kami yang di dalam Alkitab, dia berfirman begini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atas semua binatang melata yang ada di muka bumi, dan supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi rencana awal Tuhan adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan, imam, dan raja atas seluruh bumi. Adam itu diberikan kekuasaan, namanya kerajaan manusia, kerajaan bangsa-bangsa. Itu kamu harus tahu dulu. Kalau original plan of God kamu di dalam Quran tidak sama. Original plan God atau Tuhan kamu di dalam Quran adalah, tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Betul? Di dalam
dan jin untuk menyembahku. Makanya tujuan hidupmu adalah sholat, 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 dan sholat. Tapi original plan of God Allah di dalam Alkitab tidaklah demikian. Kamu tidak akan menemukan ayat dari Kejadian sampai Wahyu di dalam Alkitab yang menyatakan kami menjadikan manusia dan jin untuk menyembahku. Atau saya bayar kamu 1 miliar. Tapi rencana awal Tuhan ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut selem, gambar dan rupa kita. Itu punya makna yang dalam. Di dalam Alkitab kami yang namanya selem itu artinya patung. Jadi Adam itu artinya patung hidup. Dia tadinya manekuin terbuat dari debu tanah. Kemudian sama Allah ditiupkan roh, dihembusi nafas Allah di dalam lubang hidung Adam. Dia jadi patung yang hidup. Makanya kita tidak boleh sujud menyembah patung apapun. Baik yang berupa emas, perak, batu. Karena Tuhan sudah membuat patung gambar dirinya berupa manusia. Yang harus kamu hormati, itu kata Tuhan bukanlah patung mati, melainkan patung hidup, yaitu manusia, sesamamu manusia. Nah, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus. Di dalam Alkitab kami, kamu bisa baca Kolose 1 ayat 15, Yesus itu disebut gambar Allah. Karena Allah itu roh, dia tidak berwujud, dia tidak berbentuk. Orang Yahudi menyebutnya Bapa. Dan Allah yang berwujud itu disebut anak Allah atau firman. Ya, itu sama seperti di dalam Qur'anmu, surah 57, surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Kamu baca di surah 57 ayat yang ketiga. Allahmu berkata dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang zohir itu artinya Allah yang berwujud, berbentuk, yang visible, yang nampak, yang kelihatan, yang nyata. Allah yang batin itu artinya yang roh, yang gaib, yang gak kelihatan, gak punya wujud, gak punya bentuk. Allah yang tidak punya wujud dan tidak punya bentuk di dalam Alkitab kami itu disebut Bapa yang ada di sorga. Sedangkan Allah yang menampakkan diri yang kadang-kadang wujudnya manusia, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang api, kadang-kadang angin, kadang-kadang binatang, kadang-kadang tumbuhan, itu namanya Sang Firman di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Nah, Sang Firman inilah yang nuzul menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Allah, tujuan hidupmu beda. Ya, karena kamu, makanya kalau saya tanya, apa sih penemuan muslim untuk dunia? Hampir gak ada. Barang produksi apa yang diproduksi oleh Arab Saudi yang masuk ke Indonesia? Gak ada, karena tujuan hidup kamu akhirat. Tetapi Tuhan beda, tujuan Tuhan untuk manusia bukan akhirat, tapi bumi. Tuhan memerintahkan Adam untuk membangun bumi, bukan untuk mati. Makanya kalau kamu baca kitab Wahyu, ya, kamu baca kitab Wahyu, ya, Wahyu 5 ayat 10 dan Wahyu 21, nanti manusia itu tidak ke surga. Beda dengan pandangan agamawi pada umumnya. Manusia itu dikembalikan ke bumi yang baru. Dan kamu baca Wahyu 5 ayat 10, Tuhan menebus kita dari segala suku, bangsa, lidah, dan bahasa, bukan untuk naik masuk surga. Tujuan orang Kristen bukan masuk surga, tapi untuk memerintah di bumi yang baru, menjadi raja-raja di bumi yang baru. Jadi karena kita ini jatuh ke dalam dosa, kita meleset dari rencana Allah semula, yaitu menjadi Tuhan, imam, dan raja atas seluruh bumi. Itu namanya dosa di dalam Alkitab kita. Selamat siang. Ya, sebentar, aku belum selesai. Karena kita meleset, kita jatuh ke dalam dosa menjadi citra Allah, maka Yesus sebagai anaknya yang tunggal itu harus datang untuk mengembalikan kembali. Yesus dikatakan datang ke dunia sebagai Adam yang kedua. Dia datang sebagai manusia, Adam yang kedua. Itulah sebabnya, ya, kalau kamu baca Ibrani 1 ayat 6, Allah berfirman begini, ketika dia membawa anaknya yang tunggal ke dalam dunia, artinya ketika firman itu jadi manusia,
Dia berkata semua malaikat harus bersujud menyembah kepada Yesus sebagai Adam. Kalau saya tanya di dalam Quranmu, ada 4 ayat. Mengapa Allahmu ketika menciptakan Adam, dia berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Adam. Maka sujudlah mereka semua kecuali sulung menjadi Adam, manusia yang kedua. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Yesus sebagai Adam yang kedua. Karena Yesus itu sebagai Adam dijadikan Tuhan atas seluruh bumi. Dia merupakan gambar Allah yang kelihatan, Allah yang zohir. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, Yesus menebus kita dan mengembalikan manusia, Adam, menjadi Tuhan atas seluruh bumi. Dia menjadikan manusia ini menjadi Tuhan-Tuhan dan imam-imam dan raja di bumi. Dan Yesus itu disebut Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Siapa raja dan tuannya? Kita nanti di bumi yang baru. Nah, kenapa baru 2000 tahun yang lalu? Karena Tuhan ketika menjanjikan dia akan datang, itu dia memberikannya dalam bentuk nubuatan secara progresif. Dia memberikan nubuatan, aku akan datang, Kak Sophie. ya, aku akan menebus kamu. Kamu jangan tanya dulu kalau aku lagi jelasin. Dia memberikan nubuatan itu kurang lebih 350 di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang kedatangannya yang pertama. Dan setelah semua nubuatan itu diberikan, kamu baca Galatia 4 ayat 4. In the fullness of time, setelah genap waktunya. Artinya setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, dia datang. Supaya kita nggak salah Mesias. Pertama, dia memberikan Panjang nubuatan kali, bahwa dia Kak. harus dilahirkan dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Kalau dia tidak lahir dari seorang perawan, itu bukanlah Injil, bukanlah Mesias yang dijanjikan. Saya kasih Anda contoh. Yang kedua, dia lahirnya harus di kandang domba di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata. Tidak boleh di bawah pohon kurma di Madinah. Sesuai dengan nubuatan Mika, Nabi Mika. Mika 4 ayat 7 dan 8, Mika 5 ayat 2. Gak boleh lahirnya di bawah pohon kurma. Yang ketiga, dia matinya harus dengan ditusuk tangan dan kakinya di atas pohon dengan cara disalib. Gak boleh mati diracun, apalagi dipenggal. Kemudian sudah dinubuatkan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia mati sampai sekarang, itu bukan Mesias. Mesias itu harus bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan nubuatan para nabi. Itulah Injil atau kabar baik yang dijanjikan. Sampai sini ngerti? Kalau Anda mau ini lebih dalam, Anda masuk ke Zoom. Saya sudah buat video pembelajarannya. Ya, selamat siang Kak Sophie. Saya boleh bertanya, Kak? Ya, halo. Di dalam 2 Samuel 15:2 bisa dijelaskan, Kak, 2 Samuel 15:2 itu, Kak? Halo. 2 Samuel 15 nomor 2 bisa dijelaskan, Kak Sophie? Dua Samuel 15:2. Tolong dijelaskan, Kak Sophie. Di situ dijelaskan
2 Samuel 15:2 itu ada kata hambamu ini datang dari suku Israel anu. Yang saya ingin tanyakan, Israel anu itu maksudnya apa, Kak? Karena saya datang Kok kebalik? Sahabat-sahabat, roomnya langsung error loh. Kayaknya dia sengaja gitu loh. Pak Antonius luar biasa memang, Pak Antonius ini ya. Kita harus banyak belajar ke Pak Antonius ini. Bikin roomnya orang hancur berantakan gitu. Jadi teman-teman, kita minta sekali lagi naik ya. Mudah-mudahan dia belum kenal saya ya. Oke, tetap semangat. selamat siang.
sahabat-sahabat, apakah mereka ini udah tahu suara saya bahwa itu adalah Bang Suma? Menurut saudara-saudara, mereka ngerti ndak? Gitu loh. Lu kayak si Fulan apa nggak diketahui gitu loh. Ih, gitu aja ditanyain, bego banget sih ini orang. Itu sebetulnya bukan fotonya itu. Itu dia mabok orang itu. Iya, makanya kalau masuk ke koma iya. ini jangan sambil Dia mabok. kan mau bilang begini, Bu. Roh anu ya kan. Ya, iya, Dia itu kenal, udah dia mabok, itu kenal. dia suruh itu. Itu on saja. Percuma bicara dengan orang seperti itu. Roh anu. Ya karena mabok 5 botol habis. Mabok sapikus. Mau teolog masuk seperti itu, mau ngajari, mau bertanya, ambil tuh botol, minum lagi. Stephenus. Wih, Stephenus ini roh apa? Wujudnya ngeri juga nih. Stephenus. Ayo Stephen, sepatah dua kata, menurut kamu apa? Stephens. Yang penting jangan rupa kamu. Aku senang nonton filmnya King Kong ini. Dia baik banget. Menolong orang, walaupun bahasanya nggak nyambung, tapi dia ada naluri. Kalau dia beriman, dia tanya 2 Samuel berapa tuh? 2 Samuel berapa? 15 ayat 2 itu harusnya dia sudah paham. Kok dia masih tanya? Penjelasan Ibu Sofia tuh begitu ketat dari awal sampai akhir juga belum masuk. Aduh Tuhan, kasihan orang ini. Karena kebanyakan menghayal. Ini malam minggu mau minum berapa botol kalian semua. Itu hayalannya dia. Masuk di room sini, dia sudah minum 5 botol. Jadi udah sana si Anu, si ini, si Atu, si apa lagi. Si Kores datang. Bawa kumpulan kulit sapi, tapi bingung dengan isi dalamnya. Bingung akhirnya sekarang nggak berani menaik lagi. Dia masuk itu cuma ngetes kita bisa bicara apa tidak. Dia tidak berpikir kalau orang di dalam semuanya sekolah teolog dan itu imannya udah paham semua. Bu, ku tadi tanya si Kores, mana perintah Tuhan membangun Ka'bah, kota hitam black box itu, lari dia. Nggak baik sejawab dia. Oh dia baru lahir kemarin, nggak baca buku, mau bertanya, ya mati bunuh diri. Dia itu pintar, tapi begini, kepintaran itu menjerat dia di dalam kepintaran dia sendiri dan akhirnya tidak bisa menjabarkan.
biarpun orang setinggi langit dia punya ilmu, tetapi dia tidak tahu rupa, itu sama aja sekolahnya udah buang-buang percuma duit-duitnya. Nah, ya. Tadi sama masuk semua itu. Udah ketawa, udah bukan levelnya kita lagi. Mungkin dia lihat foto saya kok begini, dianggap saya anak-anak atau remaja seperti mereka. Begitu. Jadi kalau Ibu Sofiatul itu menjelaskan, maklumkan karena apa? Ibu ini dia itu sampai belajar sampai sekian, kalian punya apa Al-Quran aja dia selidiki dan dia memahami. Seperti itu. Kalian yang nggak mau memahami, kalian punya Al-Quran dan akhirnya apa? Imanmu tidak bertumbuh. Seperti itu. Karena dasar iman kalian menjustis orang itu gak boleh juga. Dia itu enggak baca, Karena Kak. yang berhak menjustis orang itu hanya cuma Tuhan. Ya, rupanya. Dia yang berhak menjustis. Makanya saya belajar dari Bunda Sofi tadi. Semua bicara itu saya dengarkan. Dia cara mencebarkannya, menyampaikannya benar-benar bagus. Nah, kalau mereka tulis Cek, cek. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran, sahabat? Cek, cek, cek. Oke, teman-teman, suara saya kedengaran nggak nih? Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. Oke. Ya. Jadi ini kita lihat ya, teman-teman. 4 akun saya itu semuanya diblok sama ini, sama Arjuna ya. Kenapa saya masih bertanya tentang yang tadi kepada Sofiatul, tentang apa yang dia permasalahkan ya kan, arti Injil gitu ya. Itu yang tadi dibahas. Dia tidak memahami bahwa Injil itu adalah kata yang kemudian menjadi kata alam. Kata alam itu adalah sebuah hukum yang memang sudah menjadi aturan main. Isim alam itu artinya adalah kata benda atau isim yang menunjukkan nama seseorang atau sesuatu. Jadi kata Injil di sana itu adalah isim a'lam. Isim a'lam itu artinya kata benda atau izim yang menunjukkan nama seseorang atau sesuatu. Jadi tidak perlu ada arti gitu. Tidak perlu ada arti karena itu adalah isim a'lam. Ya, isim a'lam itu sebuah kata yang menunjukkan nama sesuatu. Jadi kalau nama sesuatu ya tidak perlu ada artinya. Tidak perlu ada artinya. Seperti Anton, apakah perlu ada arti? Nggak perlu. Atau kata apa? Kata Suma, apakah harus ada artinya? Enggak. Begitu juga kitab Injil. Kitab Injil itu artinya adalah kitab yang diberikan berupa hikmat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah tadi ada kita mendengarkan pertanyaan,
apakah Nabi Isa alaihissalam itu dari bayi berbicara? Loh, kalau kita membalikkan fakta di dalam kitabnya, kita juga bisa bertanya, Yesus itu menjadi Tuhan dari sejak bayi atau nanti di usia 29 tahun? Ya kan? Kalau di Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara pada masa bayi, apa yang masalah di sana? Ya, ketika dikatakan qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, seorang bayi berbicara, itu apa nggak bisa gitu? Ketika Allah menghendaki, bisa. Apapun bisa lah, manusia melahirkan Tuhan aja bisa di kitab mereka kok. Masa seorang bayi nggak bisa berbicara? Sementara Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat, ya, diberi mukjizat, dibimbing oleh Roh Kudus. Artinya dari lahir, dari bayi, bahkan dalam kandungan dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau bayi berbicara oleh karena diberi mukjizat, lalu dia mengatakan, aku ini hamba Allah, itu untuk menepis tuduhan orang-orang Yahudi bahwa dia adalah anak haram. Menepis tuduhan orang-orang Yahudi bahwa ibunda Maryam itu adalah pesina. Makanya bayinya yang bersaksi, aku ini adalah hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ya, jadi itu sudah terbantahkan. Ketika dia Sopiatul bertanya, apakah seorang bayi bisa berbicara dari lahir? Nah, pertanyaan saya balik, apakah Yesus itu Tuhan dari bayi? Apakah Yesus itu Tuhan dari bayi? Atau nanti di usia 29 baru menjadi Tuhan? Kalau dia Tuhan dari bayi, bahkan dikatakan sebelum Abraham ada, aku ada, bahkan dikatakan akulah awal dan akhir, berarti Yesus dari kandungan ibunya sudah Tuhan. Sebagai Tuhan, dia bayi pasti sudah bisa berbicara. Masa nggak masuk akal Tuhan dari bayi bisa berbicara? Itu sudah pasti itu. Nah, kalau dikatakan apakah pada masa bayi dia sudah diberi Injil? Pertanyaan ini pertanyaan orang bodoh. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umat terjemah. Kenapa saya katakan pertanyaan umat terjemah? Karena Al-Quran mengatakan ataniyal kitaba. Ini adalah berbicara masa yang akan datang, bukan masa itu. Maksudnya kelak aku akan diberi kitab, dan kelak aku akan menjadi seorang nabi. Ini maksud, makanya memahami Al-Quran itu harus berdasar kepada original teksnya. Tidak bisa kemudian berbicara membahas Al-Quran itu berdasarkan terjemah saja. Ini jelas ini akar katanya jelas merujuk pada fase yang akan datang. Sama seperti ketika dia mengatakan, aku diperintahkan untuk membayar zakat, aku diperintahkan untuk sholat. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Maksudnya ketika dia sudah sampai masa di mana dia diperintahkan untuk membayar zakat, maka dia bayar zakat. Akan sampai masa di mana dia akan mendirikan sholat. Kapan itu? Pada saat ia datang untuk yang kedua kalinya, tunduk kepada syariat Islam, bayar zakat, dan kemudian dia harus melaksanakan sholat. Ini yang perlu dipahami ya oleh Sobkatul yang tidak ngerti Al-Quran. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan, ini berbicara masa yang akan datang, dihitung dari masa Nabi Isa dari bayi. Berarti setelah Nabi Isa itu dewasa, dia akan diberi sebuah hikmat kenabian dan diberikan hikmat Injil. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Sopiatul, karena dia hanya selevel dengan siapa? Selevel dengan Edis, ya, sang penghujat. Nah, terkait dengan kata Injil, apa arti kata Injil? Tidak ada. Selayaknya apa arti suma, itu tidak ada, itu nama. Makanya kata Injil itu di dalam kaidah bahasa Arab disebut isim alam. Isim alam itu artinya satu kata yang menunjuk nama seseorang atau sesuatu benda. Ini yang tidak dipahami oleh Sopiatul, tapi semoga teman-teman semua itu bisa memahami dengan baik. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sengaja bertanya tentang 2 Samuel 15 nomor 2. Ya. Kenapa saya bertanya tentang itu? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil, di situ dikatakan, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai,
dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, maka dia mengatakan, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Nah sekarang saya mau tanya kepada Supiatul, Anu ini artinya apa? Maksud dari kata anu ini apa? Definisinya dari mana Anda mengatakan itu? Ya, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Si Sopiatul in the gang tidak berani kemudian menaikkan saya ya. Saya sudah nyamar-nyamar tapi ternyata tidak berhasil karena dia tahu ya pasti ini adalah Bang Suma. Dia mencium dia mencium itu bahwa itu adalah Bang Suma. Untuk itu saya minta maaf kepada saudara-saudara ya. Tidak bisa kemudian memberikan hal yang antum inginkan. Yang pasti bahwasanya tidak ada satu dalil pun atau dalih di dalam hujatan mereka yang tidak bisa kita jawab terkait dengan Islam, terkait dengan Al-Quranul Karim. Mereka bertanya berdasarkan ketidaktahuan, kita bertanya tentang Bibelnya karena kita tahu apa yang terkandung di dalam Bibelnya. Saya kira begitu. Tadi ada sedikit lagi dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat dan Tuhan mereka itu bukan Zat. Justru Tuhannya mereka itu adalah Zat. Yesus itu Zat. Zat apa yang Anda cari di dalam